Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Brahmana dari media eramadani.com. Ini dapat undangan mantep dari Majelis Ta'lim Al-Kamil. Mereka bikin kajian online peradaban Islam atau KOPI dengan judul Mau Kemana Umat Islam. Insya Allah yang mengisi guru-guru kita semua, teman-teman umat Islam, anak muda dan semuanya, seluruh Indonesia kalau perlu pantengin nih hari Ahad 21 Juni 2020 live di Zoom jam 9 pagi. Jangan lupa datang kajian online peradaban Islam KOPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Gias Gifari dari Gema Muda. Jangan lupa untuk hadiri kajian online peradaban Islam yang diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Al-Kamil dengan tema Mau Kemana Umat Islam, Ahad 21 Juni tahun 2020 jam 9 pagi. Tunggu ya kawan-kawannya kehadirannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rijani dari komunitas Sof Hijrah Bali. Kami ingin mengajak teman-teman umat muslim semua yang ada di Bali ataupun yang ada di mana saja untuk bergabung di kajian online peradaban Islam yang dengan berjudul Mau Kemana Umat Islam. Teman-teman bisa hadir, bisa ikutin di kajian online ini pada tanggal 21 Juni 2020 Ahad pukul 9 sampai 11. Jangan lupa ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat peserta diskusi kajian online peradaban Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena di tengah pandemi Covid ya yang melanda negeri ini, alhamdulillah Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan terutama nikmat kesempatan, sehingga kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan waktu-waktu kita untuk kita maksimalkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita jadikan teladan, kita jadikan contoh dalam melaksanakan seluruh aktivitas kita sehari-hari. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kesempatan yang perdana ini dalam diskusi kajian online peradaban Islam, insyaallah kita akan mengangkat tema tentang mau kemana umat Islam. Dan untuk itu alhamdulillah ya telah hadir para guru-guru kita yang nantinya insya Allah akan memberikan tausiah kepada kita tentang bagaimana kondisi kekinian umat Islam dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Untuk itu kami akan membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat Al-Quran, kemudian yang ketiga adalah sambutan dari ketua panitia, kemudian yang keempat adalah acara inti, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Untuk itu kita masuk pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya, memberikan ridhonya terhadap jalannya acara ini hingga selesai nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk pada acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Nasir Jauhari yang insya Allah akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 207 hingga 210. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Nasir Jauhari, falyatafaddal mashkurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. السلام عليكم. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu ahsanal jaza kepada Al-Ustaz Muhammad Nasir Jauhari yang telah membacakan azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu ahsanal jaza kepada Al-Ustaz Muhammad Nasir Jauhari yang telah membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 207 hingga 210. Baik, kita masuk kepada acara yang ketiga, yaitu sambutan Ketua Panitia, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan langsung oleh Gus Eridani Firmansyah. Kepada Gus Eridani Firmansyah, falyatafaddal mashkurah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji, rasa syukur hanya kepada Allah, satu-satunya ilah yang berhak disembah dan diibadahi. Salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga
pada umatnya hingga yaumil akhir. Terima kasih, saya mewakili panitia mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum atas kehadiran para pembicara dan juga peserta kajian diskusi online peradaban Islam. Baik, acara ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Al-Kamil. Majelis Taklim Al-Kamil adalah majelis taklim yang dibuat ya untuk mengedukasi masyarakat dan meyakinkan masyarakat bahwa Islam adalah satu-satunya sistem kehidupan yang terbaik dan sempurna. Majelis Taklim Al-Kamil juga menyediakan pembicara-pembicara dan trainer-trainer yang siap untuk mengisi kajian-kajian maupun training-training yang diminta oleh masyarakat. Adapun diskusi kajian online peradaban Islam kali ini kami buat sebagai respon terhadap kondisi kekinian umat Islam yang seolah kehilangan arah. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah ahsanul jaza kepada para pembicara dan juga para peserta yang telah bersedia memenuhi undangan kami. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada media partner Era Madani Bali, Rumah Sehat Ahsan, Avocado 1453, Bali for Healthy, Mandalik Karus, dan juga Nadi Kopi. Kami harap kedepannya agenda-agenda seperti ini kita bisa bekerja sama untuk event-event yang mendidik dan mencerdaskan umat dengan Islam. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu ahsanal jaza kepada Al-Mukarram Gus Eridani Firmansyah yang telah menyampaikan sambutan mewakili Majelis Taklim Al-Kamil. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita masuk kepada acara inti yang sudah kita tunggu-tunggu dan alhamdulillah pada kali ini telah hadir 4 orang pembicara yang nanti insya Allah akan memaparkan tema-tema ataupun materi-materi yang menarik sekali. Dan kemudian nanti kita lanjutkan dengan diskusi kepada secara online dengan para peserta. Untuk itu ya kami persilahkan kepada para peserta untuk siap-siap ya, nyiapin kertas, nyiapin pulpen ya, untuk mencatat nanti poin-poin penting yang akan disampaikan oleh para guru kita dalam diskusi kita kali ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sebagaimana judul yang sudah bisa kita lihat di background saya bahwa tema kita kali ini adalah mau kemana umat Islam. Ya, kalau melirik atau melihat dari tema yang ada, kita bisa menebak bahwa memang kondisi umat Islam saat ini ya seolah kehilangan arah ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Gus Eri. Kita sebagai umat Islam ya yang memegang atau memiliki keyakinan ya kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya menjadi umat yang terdepan ya, yang memiliki keyakinan utuh ya bahwasanya ketika Islam ini dipakai dalam kehidupan maka pasti akan mendatangkan kemaslahatan. Akan tetapi yang kita lihat saat ini bahwasanya jumlah umat Islam yang mayoritas di negeri ini ya secara khusus ternyata masih belum menunjukkan titik terang, masih belum menunjukkan kemana sebenarnya umat ini akan melangkah. Ya, kita melihat berbagai krisis multidimensi yang terjadi di negeri kita yang tercinta ini, dan kita juga melihat solusi-solusi yang ditawarkan
ternyata solusi-solusi yang ditawarkan ini bukannya mendekatkan kita kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru malah menjauhkan kita atau semakin membuat kita terasing dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah maka di kesempatan kali ini ya nantinya akan dipaparkan dari masing-masing pembicara, para guru kita, tema-tema yang insya Allah akan mencerahkan kita, ya akan memberikan pemahaman kepada kita bagaimana seharusnya sikap yang diambil oleh umat Islam di tengah krisis multidimensi yang terjadi saat ini. Untuk itu tidak berpanjang lama, kita beri kesempatan kepada guru kita, Al-Mukarram, Al-Ustadz Din Prestasi, yang insya Allah akan menyampaikan materi kondisi umat Islam kekinian. Insya Allah nanti beliau akan menyampaikan materi ini dalam waktu 10 menit. Baik, kepada Al-Mukarram, Al-Ustadz Din Prestasi, falyatafaddal masykurah. Baik, cek, bisa dengar suara saya? Halo? Siap, Ustaz. Baik. Clear. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Walhamdulillah alladzi bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang pertama tentu ungkapan luapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas terutama sekali nikmat yang terbesar adalah nikmat iman. Karena tidak lain karena panggilan iman kita menyanggupi segala undangan untuk melakukan amal soleh yang dibebankan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tidak juga lupa untuk senantiasa kapanpun kita mengupayakan untuk bersalawat bertaslim kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah kita, sebagai panutan kita, orientasi kehidupan kita, sebagai contoh kita mau seperti apa mengambil model kehidupan, sehingga sebagaimana tadi judul yang ditawarkan di awal, kita akan berbicara khususnya saya pada kesempatan kali ini diamanahi dengan tema kondisi umat Islam kekinian. Nah, dari situ secara tidak langsung nanti kita akan bercermin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, yaitu para manusia-manusia unggulan yang berhasil dididik langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk memasuki materi nanti saya kurang lebih 10 menit ke depan saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kondisi kekhawatiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinubuahkan, yang menggambarkan kondisi umat Islam, yang dikhawatirkan tentang kondisi kita, terutama yang hidup di akhir zaman. Di antaranya yang paling penting sekali adalah tentang fenomena keimanan atau akidah umat Islam di akhir zaman. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara menyampaikan, misalnya dengan sebuah hadis potongan yang sederhana yang cukup masyhur, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, atau sebaliknya wa yumsi ar-rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran, atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang di mana posisi keimanan kita
itu tergadaikan nanti di hari kiamat. Begitu mudah sekali kita memindahkan keimanan kita, berpaling keimanan kita, baru saja taat kemudian kita sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paginya kita sudah beriman, sore malamnya kita sudah maksiat atau kufur lagi kepada Allah. Atau sebaliknya, malamnya kita sudah taubat, kita sudah kembali kepada Allah, kemudian keesokan paginya kemudian kita sudah kufur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena fenomena nanti umat Islam itu mereka mudah sekali menjual agamanya hanya untuk mendapatkan nilai murahnya angan-angan impian mereka, godaan terhadap dunia. Berikutnya juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kekhawatiran tentang kondisi umat Islam dengan jumlah populasi yang banyak, ternyata diibaratkan seperti makanan di meja hidangan, diibaratkan seperti buih yang ada di lautan. Padahal kondisi kita pada waktu itu, kata Rasulullah, kita adalah jumlah yang banyak. Padahal secara logika tidak mungkin posisi mayoritas dikeroyok oleh minoritas. Tetapi secara logika sebenarnya posisi mayoritaslah yang menang, yang akan menjadi orang-orang yang kuat dan bisa mengambil amanah kendali, semestinya demikian. Akan tetapi inilah yang dikhawatirkan Rasulullah SAW tentang fenomena kita umat Islam. Sehingga di sini kita akan bisa melihat seperti apa kondisi kekinian kita. Terlebih lagi, lebih clear lagi ketika Rasulullah SAW mengatakan, la yasluhu akhir hadhihi al-ummah illa ma aslaha awlaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan tidak akan mungkin baik umat ini illa mereka memperbaiki diri mereka, mereka bisa tegak dan kembali bangkit kecuali mereka copy paste, mereka mencontoh generasi-generasi terdahulu, yaitu generasi-generasi pertama bagaimana mereka sudah menjadi baik sebelumnya. Inilah PR sekaligus solusi secara tidak langsung yang ditawarkan, diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita umat Islam. Sehingga ketika kita melihat kondisi umat kekinian, nah kita hilang dari idealisme yang seperti ini yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW memberikan sebuah kunci, artinya apa? Itu yang harus kita manfaatkan, kita ambil dan kita jadikan untuk kita berdayakan dan posisikan diri kita sebagai orang-orang yang memang tampil dan mengambil amanah sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang jadi kunci adalah di situ adalah ketika Rasulullah mengatakan sebagaimana baiknya, bagusnya generasi yang pertama tidak lain adalah generasi Rasulullah SAW dengan para sahabat. Ada apa dengan generasi Rasulullah dan para sahabat? Tidak lain adalah karena generasi ini adalah generasi emas, generasi teladan, generasi yang secara realitas sejarah memang inilah generasi puncak yang disepakati oleh ulama sebagai generasi yang terbaik. Adapun generasi Daulah Abbasiyah, Turki Utsmani dan berikutnya, Turki Utsmani yang terakhir, itu tidak lain secara infrastruktur saja. Betul, emas sampai kepada Islam sampai pada peradabannya, akan tetapi secara akidah, secara penerapan syariah, secara totalitas, kemudian secara kafah, syariat itu luar biasa sempurna. Itu diterapkan oleh para sahabat. Sehingga Rasulullah SAW dengan sebuah promosi dengan tegas, Rasulullah SAW katakan mereka generasi pertama, terutama para sahabat adalah khairun nas atau khairul ummah. Itu adalah qarni, adalah generasiku kata Rasulullah SAW. Summa alladzina yalunahum, summa alladzina yalunahum. Sehingga tidak ada alasan sebenarnya ketika kita tidak mencontoh untuk tidak mencontoh generasi pertama. Karena rumusnya di situ, solusinya adalah di situ yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan ini yang pertama kali yang harus kita ketahui.
Dan apa yang menjadikan generasi pertama begitu hebat dan luar biasa tidak lain kuncinya adalah ketika mereka berhasil untuk mengaplikasikan Al-Quran tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, taraktu fikumul amrain lan tadillu abada in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah. Tidak lain adalah mereka sangat bertamasuk, sangat i'tisam, sangat berpegang teguh sekali terhadap Al-Quran dan Sunnah. Tapi pada prinsipnya itu adalah Al-Quran itu sendiri. Karena Sunnah tidak lain adalah merupakan Al-Quran yang dipraktekkan, Al-Quran yang dijalankan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibunda Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan ungkapan bahwasanya khuluqu Al-Quran, akhlaknya Rasulullah, perilakunya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah tidak lain adalah Al-Quran itu sendiri. Artinya sunnah adalah Al-Quran yang dikebumikan. Ikhwan fillah, azani wa iyyakum, azani Allah wa iyyakum. Nah, ketika kita tahu bahwasannya para sahabat tidak lain kunci keberhasilannya dari pendidikan yang diberikan Rasulullah SAW itu adalah lewat Al-Quran, maka di sini yang harus kita lihat bagaimana mereka menjadikan Al-Quran itu dalam kehidupan mereka. Yang pertama, ketika para sahabat menjadikan Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai kompas kehidupan, peta kehidupan mereka. Sehingga ketika melewati hidup ini, melihat, menatap masa depan dalam kehidupan ini, mereka sangat optimis karena mereka sudah pegang peta dan kompasnya. Sehingga nggak ragu, nggak gamang. Mereka tahu target tujuannya, ending hidup ini seperti apa, akan kemana, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan, kemudian radiusnya sekian lama misalnya, dan segala sesuatu mereka punya dengan detail sekali dengan Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai peta dan kompas kehidupan. Sehingga dengan radius sekian ada jurang, radius sekian ada bahaya, radius sekian harus belok misalnya, radius sekian harus jalan terus dan sebagainya. Di sini umat Islam khususnya para sahabat benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, yaitu sebagai kompas dan peta kehidupan mereka. Begitu pula ketika Al-Quran dijadikan Al-Bayinat, dijadikan sebagai Al-Furqan. Ketika manusia sekarang begitu tumpul sarana yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mencapai hidayah, sekarang menjadi lumpuh, seakan-akan sudah tidak bisa membedakan lagi akhirnya antara yang hak dengan yang batil, antara yang halal dengan yang haram, bahkan yang syubhat pun demikian. Ketika fitnah, syubhat dan syahwat berpadu menjadi satu di akhir zaman, Masya Allah, bahkan barang-barang KW beredar jauh. Untuk membedakan laki-laki dengan perempuan kadang susah. Bahkan laki-laki yang KW pun banyak zaman sekarang. Perempuan yang KW pun demikian. Sampai-sampai susah kita membedakan. Nauzubillah. Sehingga daripada itu, dengan Al-Quran kita jelas dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Hitam putih itu tidak ada keraguan. Sehingga tidak ada yang samar. Kita melihat Az-Zulumat dengan An-Nur itu begitu jelas. Dan Al-Quran memberikan solusi untuk itu semuanya. Sehingga tidak abu-abu lagi kita masalah keuangan, masalah ekonomi, apalagi sampai dengan masalah akidah kita. Inilah yang dilakukan, diterapkan oleh para sahabat lewat pendidikan yang diberikan Rasulullah SAW. Mereka jadikan Al-Quran sebagai Al-Furqan. Begitu pula ketika mereka jadikan Al-Quran adalah sebagai ruh mereka. Karena kita tahu juga Al-Quran adalah sebagai ruh, sebagai motivasi tertinggi mereka, sebagai energi mereka, sehingga mereka benar-benar ibtigha'i mardatillah, apa-apa yang mereka lakukan semuanya adalah untuk mereka persembahkan untuk Islam, untuk Allah Subhanahu wa taala. Juga yang terakhir di antaranya ketika para sahabat ya pendidikan yang diberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka jadikan Al-Quran itu sebagai asyifa, yaitu sebagai obat penawar. Nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Di mana kehidupan kita kekinian saat ini manusia sangat teracuni dengan berbagai macam, bukan hanya virus yang sifatnya
akidah, tetapi juga bahkan moral kita. Kemudian bahkan yang paling sederhana adalah makan minum kita sudah menjadi racun semuanya. Dan syariat Islam itu mengcover semuanya. Karena sifatnya syariat Islam syamil dan mutakamil, dia adalah merupakan komplit, jadi hal-hal yang mendetail itu diatur semua dalam Islam. Kemudian antara satu unsur dengan unsur yang lain itu saling mutakamil, saling terintegrasi, artinya tidak bisa diterapkan salah satu kemudian meninggalkan yang lain, karena syariat Islam itu harus berpadu menjadi satu dan dibangun di atas kebersamaannya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala tadi dibacakan oleh qari kita, udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u fi khutuwati syaitan. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Perintah untuk masuk pada Islam secara kafah ini adalah sebuah perintah dengan keterangan kafahnya, tidak bisa dipisahkan setengah-setengah. Kemudian ada redaksi kalimat berikutnya yang seakan tidak nyambung, tapi sebenarnya itu justru penegasan terhadap udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Nah, jangan engkau ikuti langkah-langkah setan. Seperti apa bentuk kita mengikuti langkah setan? Tidak lain adalah ketika kita tidak menerapkan Islam secara kafah. Itu logika mafhum mukhalafahnya demikian. Jadi ketika kita tidak kafah itu merupakan bagian kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Alhamdulillah. Semoga kita dijauhkan dari fitnah yang seperti ini. Maka dengan Al-Quran dijadikan sebagai asyifa, itu menjadi solusi, menjadi obat penawar di tengah fitnah penyakit yang luar biasa. Bukan hanya sekedar pandemi COVID, masalah yang kecil bagi umat Islam. Tetapi virus yang lebih besar itu adalah ketika tidak teratasinya masalah akidah kita. Karena antara ini sebuah wabah atau ini sebuah konspirasi, terlepas dari itu yang jelas keberkahan banyak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keberkahan majelis ta'lim itu sendiri, keberkahan tabassum, ibtisam, bagaimana kita menebar senyuman, keberkahan musafahah, bersalam-salaman, keberkahan silaturahim kita. Ini semua dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala fitnah ini. Kalau umat Islam terlena dengan ini, maka akidah mereka akan tergerus secara tidak langsung dan sangat rawan sekali posisinya. Dan inilah kondisi kekinian yang pada prinsipnya apabila kita ingin bercermin yang telah hilang secara identitas umat Islam, yang kita semakin jauh dengan kondisi idealitas yang sebenarnya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah terbukti dan dilaksanakan dan berbuah hasil indah dan manis dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berangkat dari fenomena di atas, saya kurang berapa menit lagi kurang lebih, Ustaz? Sudah habis, Ustaz. Oh, Oke. Saya closing statement. 1-2 menit saja. Baik, Ustaz. Baiklah. Melihat daripada seperti itu, fenomena yang sekarang kita hadapi tidak lain adalah ketika Rasulullah SAW juga mengeluhkan di dalam Al-Quran jauh-jauh hari dalam surat Al-Furqan ayat 30 ketika Rasulullah SAW mengeluh yang diabadikan di dalam Al-Quran, wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku sudah menjadikan Al-Quran ini hijrah. Sudah lepas dari mereka, lepas dari akidah mereka, lepas dari cara berpikir mereka, lepas bahkan dari cara melihat mereka, cara mendengar mereka, dari muru'ah ataupun akhlak mereka, lepas semuanya. Sehingga disinilah kita bisa lihat orang kafir mengambil alih semuanya, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fusilat ayat 26 dengan ayat yang berbunyi wa qala al-kafir la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taglibun. Orang-orang kafir itu dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membongkar hati mereka dengan ungkapan mereka tahu titik kelemahan kita. La tasma'u li hadzal qur'an, jangan kalian dengarkan Al-Qur'an ini kata mereka. Dan mereka menyebarkan virus ini bahkan ke tengah hatinya umat Islam supaya umat Islam juga alergi kepada Al-Qur'annya sendiri. La tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi. Kalau ada upaya untuk mendengarkan Al-Qur'an, recoki dia. Buat kerusukan, bubarkan majelis taklimnya, dan lain sebagainya. Ini mereka upayakan lakukan sampai pada saat ini. La'allakum taglibun, agar supaya kalian bisa mengalahkan umat Islam. Subhanallah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita kembalikan hal ini kepada Al-Quran.
Karena tidak lain ketika kita bercermin kepada Al-Quran, kita akan tahu apa problem kita yang sebenarnya sedang kita hadapi. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengamanahkan pada orang-orang beriman dan beramal soleh bahwasannya bumi ini akan diamanahkan kepada mereka yang benar-benar sudah memegang janjinya dengan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Afwan, waktunya sudah masuk injury time. Kalau saya pak bola gitu ya. Saya minta maaf. Aku minum. Baik, saya akhiri sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran wa jazakumullahu ahsanal jaza kepada Al-Ustaz Al-Mukarram di prestasi yang telah menyampaikan makalahnya ataupun materinya pada kesempatan kali ini. Ada dua hal yang bisa kita simpulkan di sini. Yang pertama bahwa kondisi umat saat ini berada dalam kondisi yang sangat terpuruk, bahkan saking terpuruknya umat ini mudah sekali untuk berpindah antara iman kepada kekufuran, bahkan menjual agama ini dengan harga yang murah. Dan ini tidak lain disebabkan karena Al-Quran sebagai pedoman hidup telah ditinggalkan oleh umat ini. Sehingga satu-satunya solusi sebagaimana tadi disampaikan oleh Al-Mukarram adalah bahwa umat ini harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, menerapkan aturan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pembicara yang kedua. Namun sebelumnya mungkin saya ingin mengecek ya, apakah suara saya ini terdengar oleh seluruh peserta, karena tadi sekilas kami melihat ada beberapa peserta yang katanya tidak mendengarkan suara kami. Cek mungkin kedengaran. Untuk yang lain monggo. Siap, sudah Ustaz. Dengar Ustaz. Dengar Ustaz. Kedengaran ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Oke, baik. Alhamdulillah. Berarti mungkin untuk yang tidak kedengaran nanti bisa chatting langsung ya dengan host kami untuk nanti diberikan solusinya. Baik, kita masuk kepada pembicara yang kedua, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Khairuddin Utsman, yang insya Allah akan menyampaikan materi tentang peran ormas Islam minadz dzulumati ilan nur. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Khairuddin Utsman, falyatafaddal masykurah. Belum hadir? Oke, baik. Rupanya beliau masih dalam perjalanan rupanya. Belum sampai di tempat. Baik, nanti insya Allah sambil kita tunggu. Untuk itu mungkin kita lanjut kepada pembicara berikutnya. Ustadz Jawad Sofan, yang akan menyampaikan tentang persatuan umat Islam hanya bisa dengan syariah kafah. Beliau sudah hadir? Belum hadir? Oke, baik. Insya Allah kita masuk kepada pembicara yang berikutnya, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Syawaluddin, yang menyampaikan materi tentang Islam adalah masa depan umat dan bangsa. Oleh karena itu, untuk tidak berpanjang waktu, kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Syawaluddin, falyatafaddal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar Ustaz suaranya? Mau cek dulu. Ganteng, Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini Allah masih menyayangi kita, masih memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita sekalian bisa dikumpulkan oleh Allah SWT di majelis yang mulia, majelis diskusi dan kajian yang diadakan oleh Majelis Taklim Al-Kamil Bali. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini, walaupun dilaksanakan secara online, diberkahi oleh Allah SWT dan menambah rasa iman dan takwa kita. Allahumma amin. Salat dan salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, serta para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umatnya yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti petunjuk dari Rasul kita. Dan semoga kita sekalian digolongkan menjadi umatnya yang senantiasa istiqomah dan mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak. Allahumma amin. Yang kami hormati Ustadz Din Prestasi, yang kami hormati juga para hadirin majelis taklim secara online. Ya, alhamdulillah bisa ikut nimbrung di acara diskusi dan kajian di pagi hari ini dengan tema mau kemanakah umat Islam. Sebuah sangat dinantikan jawaban oleh kita sekalian umat Islam untuk mendapatkan jawaban yang bagus, jawaban yang sahih, sehingga kita mampu untuk keluar dari kondisi yang tanda kutip kejahilian di zaman sekarang. Kita menginginkan untuk kembali ke masa yang dicontohkan oleh Baginda Muhammad SAW. Tema yang diberikan kepada saya itu Islam adalah masa depan umat dan bangsa. Kita ketahui bahwasanya ya, bangsa ini, umat ini sedang mengalami berbagai macam ujian, cobaan, dari mulai ekonomi, persoalan keamanan, persoalan harga cabai yang kadang naik, sembako yang terus melejit. Nah, sekarang kita disuguhi dengan penyakit yang atau wabah COVID-19 yang belum mendapatkan solusi. Ya, semoga kita ketika kita berkaca kepada kajian-kajian Islam untuk mengajak kembali kepada Al-Quranul Karim, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Din Prestasi, ya, kita mendapatkan solusi dan kita bisa menapaki kehidupan yang paling baik. Allah SWT berfirman ya, di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ayat yang tentunya sudah kita hafalkan secara semua. Di sini menerangkan kepada kita bahwasanya Islam mempunyai kemampuan untuk mendatangkan kedamaian. Jadi Islam adalah agama yang damai. Ketika Islam itu menjadi sebuah sandaran hidup
menjadi sebuah kepemimpinan, maka akan menjadikan bangsa ini, bumi ini menjadi damai. Nah, ini tentunya bertolak belakang dengan tuduhan-tuduhan dari kaum liberal, kaum kafir. Nah, pernyataan bahwasanya Islam memiliki konsep untuk kedamaian ini bukanlah datang dari manusia, tetapi datang dari Allah SWT. Kedamaian dan kesejahteraan ini tidak hanya diperuntukkan untuk kaum muslimin, untuk kita, tetapi itu semua akan berpengaruh, akan untuk seluruh manusia. Kita tidak egois, Islam tidak egois. Sebagaimana ayat lain, Bismillahirrahmanirrahim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanal likulli syai'in wa hudaw wa rahmataw wa busra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Surah An-Nahl ayat 89. Ayat ini Allah menegaskan bahwa Al-Quran mampu menyelesaikan seluruh persoalan bangsa ini, termasuk persoalan seluruh dunia. Ini adalah tawaran dari Allah SWT, yang tentunya adalah sebuah oase kehidupan di tengah krisis bangsa ini yang bersifat krisis multidimensi, krisis berbagai macam yang dialami oleh seluruh manusia. Kita semua memahami bahwa negeri ini tidak berada pada kondisi yang baik-baik saja. Kondisi yang sedang mengalami corat-marut kehidupan. Oleh karena itu, tentunya kita ingin berharap kepada solusi yang paling tuntas, ya, solusi yang tidak hanya untuk kehidupan dunia, tetapi untuk keselamatan hingga akhirat kita. Kita bukanlah makhluk yang hanya hidup di dunia, tapi kita adalah makhluk yang berharap di akhirat pun kita mendapatkan keselamatan. Tentunya kemudian pertanyaan adalah, dengan apa kita mendapatkan solusi tersebut? Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, dengan Islamlah ya solusi yang paling logis ya. Ketika kita melihat ya, dalam sejarah ajaran sosialis kemudian penerapan kapitalis sekuler ya, terbukti gagal untuk menyejahterakan bangsa dan negara. Sejarah mencatat kegagalan sosialis, bentuk pemerintahan yang membuat porak-poranda dunia. Apalagi kapitalis sekuler yang hingga saat ini menguasai umat manusia, termasuk umat Islam. Begitu membuat penyengsaraan, dan mereka hanya ingin mendapatkan ya, kekuasaan, kemudian kekayaan orang-orang ya, hanya sekian persen saja, dan mengabaikan umat manusia. Islam ada ketika ini menjadi sebuah solusi bagi kita dari sudut pandang misalnya normatif ya. Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah SWT dan dijamin langsung oleh Allah SWT. Dari sudut pandang historis, sejarah telah menorehkan tinta emas dengan kegemilangan peradaban Islam selama 13 abad. Tercatat
di masa kekhilafahan Abbasiyah, Islam jaya, Islam memimpin dunia, hingga ada sebuah bukti bahwasanya kejayaan di masa itu mampu membangun perpustakaan yang hebat, yang terbesar di seluruh dunia. Pembangunan jalan raya yang sudah diperkeras dengan suasana penerangan yang gemerlap, rapi, dan pokoknya istimewa. Dibandingkan dengan keadaan kaum yang lain, misalnya orang-orang Eropa, wilayah Eropa, yang mana di sana masih keadaan gelap gulita, kumuh, becek, sudah membuat tatanan yang sungguh sangat luar biasa. Dalam catatan yang lain, di masa Khilafah Turki Utsmani, yang berkuasa sekitar 620 tahun, dari tahun 1294 hingga 1924, kekhilafahan Turki Utsmani mampu menekan tindakan kriminal. Jarak 620 tahun, peradilan hanya menerima 200 pengaduan kejahatan, 200 pengaduan kejahatan. Jangka waktu yang panjang dengan pengaduan yang sangat sedikit, bandingkan dengan keadaan kondisi yang sekarang. Mungkin seminggu ada berapa kali kejahatan, bahkan hitungannya bisa per jam kejahatan ya di bangsa ini, belum lagi di seluruh dunia. Itulah ya sejarah historis kegemilangan ya pemerintahan di dalam Islam. Dari terbukti bahwa solusi Islam adalah solusi yang bisa diterima oleh seluruh kalangan dan memberikan ketenangan dan masuk ke dalam akal pikiran manusia. Contohnya misalnya keharaman riba. Ketika Islam diterapkan, maka riba tidak diperbolehkan beredar di masyarakat. Ini mengakibatkan ya, para pedagang tidak ya, dikejar-kejar oleh ribawi, oleh bank pelejit. Maka hidupnya akan tenang, hidupnya akan sejahtera. Kita bisa membayangkan ya, para pengusaha, para pedagang yang kena ribawi, hidupnya tidak tenang, selalu dikejar-kejar oleh tagihan, baik itu pokok maupun bunga. Ini membuat pusing ya seluruh ya kondisi yang terbelit ribawi. Oleh karena itu, saudara sekalian, sangatlah tepat ya, bisa dikatakan bahwa Islam adalah solusi yang ada di depan mata kita, yang sudah ada di dalam bacaan hidup kita, yakni Al-Quran ya, dan Al-Hadis. Dan ini kemudian untuk memecahkan persoalan-persoalan tadi, maka kita harus menerapkan ya, syariat Islam yang tentunya harus di dalam sebuah naungan sistem yang baik, yakni adalah sistem Islam, yakni sistem khilafah Islamiyah. Jelas berpaling dari perintah dari Allah SWT ya, akan berujung kepada sebuah kesengsaraan. Allah SWT berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan yang buta. Tentunya ini menjadi perundungan bagi kita, agar kita untuk tunduk patuh terhadap semua perintah dari Allah SWT.
kita menghindari larangan-larangannya dan wajib menghindari larangannya. Dengan apa ya? Dengan cara kita menerapkan syariah Islam. Nah, banyak keunggulan ya yang ada dalam syariat Islam. Syariat Islam akan menjaga akal. Syariat Islam akan menjaga kehormatan, menjaga agama, menjaga darah, dan menjaga keamanan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, syariat Islam hanya akan sempurna tatkala dipegang oleh sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin. Ada sebuah pemerintahan Islam. Kenapa harus pemerintahan Islam? Ya, karena mustahil kita ingin mengikuti Al-Quran dan Al-Karim secara kafah tanpa ada yang melaksanakan. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya agama dan kekuasaan adalah seperti saudara kembar. Agama adalah pondasi dan kekuasaan adalah penjaga. Kalau tidak ada pondasi, maka akan runtuh. Maka akan hilang. Itulah kenapa kita harus mengadakan kembali dan mengikuti syariah Islam secara kafah dalam sebuah solusi dalam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada majelis ini yang pertama. Mungkin seperti itu, Ustadz. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu ahsanal jaza kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Syawaluddin yang sudah menyampaikan materinya tentang Islam adalah masa depan umat dan bangsa. Ada beberapa hal yang sempat kami catat dari apa yang beliau sampaikan, bahwa yang pertama, suka ataupun tidak suka, fakta menunjukkan bahwa negeri ini memang tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja. Ya, krisis multidimensi sedang terjadi dan komunis serta kapitalis terbukti tidak mampu mengeluarkan bangsa ini dari krisis multidimensi yang ada. Sehingga sebagaimana yang tadi disampaikan oleh beliau, satu-satunya solusi yang paling logis untuk mengeluarkan bangsa ini dari berbagai krisis yang menimpa adalah dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali menerapkan Islam secara kafah. Karena ketika Islam secara kafah ini diterapkan, maka bukan hanya sekedar berbagai solusi, berbagai masalah selesai, akan tetapi yang paling penting juga adalah ridho Allah Subhanahu wa taala kepada negeri ini akan turun. Sebagaimana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah telah berjanji bahwasanya jika penduduk yang tinggal di suatu negeri mereka seluruhnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Maka Allah berjanji pasti akan membukakan, akan melimpahkan barokah kepada negeri tersebut, baik dari langit maupun dari bumi. Ini adalah kunci yang sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sejak 14 abad yang lalu, ya. Jadi kita di sini sekedar mengulangi, mengingatkan kembali kepada seluruh umat Islam yang mungkin selama ini terjauhkan dari pemikiran-pemikiran Islam. Kita dekatkan kembali pemikiran-pemikiran Islam ini, kita dekatkan kembali solusi-solusi ala Islam ini kepada
umat. Sehingga dengan seperti itu harapan kita adalah bahwa umat kembali yakin bahwa Islam adalah solusi terbaik bagi negeri ini, bagi bangsa ini, bahkan bagi seluruh umat manusia. Para peserta diskusi kajian online peradaban Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih menunggu hadirnya dua orang narasumber kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Khairuddin Utsman dan Al-Mukarram Al-Ustadz Jawad Sokan. Untuk itu, sambil menunggu kedatangan ataupun hadirnya para pembicara ini, mari kita saksikan selingan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, saya Eridani Firmansyah mewakili Nadi Kopi. Jangan lupa kita hadiri diskusi kajian online peradaban Islam dengan tema Mau Kemana Umat Islam pada tanggal 21 Juni 2020 hari Ahad pukul 9 pagi. Ditunggu teman-teman. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra dari Yuk Ngaji Bali mengundang kaum muslimin seluruh Indonesia untuk menghadiri kajian Mau Kemana Umat Islam yang akan diadakan tanggal 21 Juni jam 9 pagi sampai jam 11 di Zoom. Jadi jangan lupa ya teman-teman, ajak kaum muslimin dan saudara kalian semua untuk menghadirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, muslimin muslimat dimanapun Anda berada, pastikan Anda hadir dalam kajian online peradaban Islam yang akan dilaksanakan hari Ahad tanggal 21 Juli 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta diskusi kajian online peradaban Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini beliau berdua belum bisa hadir, ya, mungkin ada halangan, ya. Oleh karena itu tidak apa-apa, kita masuk kepada sesi yang berikutnya, yaitu sesi diskusi, di mana insya Allah kita punya waktu yang cukup untuk bisa berdiskusi. Untuk itu kepada para peserta ya diskusi kajian online peradaban Islam yang dimuliakan Allah, silakan. Bagi yang ingin bertanya bisa via chatting ya, atau langsung menyalakan mic-nya dan kemudian bertanya. Saya persilahkan kepada para peserta, baik ikhwan maupun akhwat, tafadhol untuk bertanya kepada para ustadz kita, para guru-guru kita yang ada pada kesempatan kali ini, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Din Prestasi dan Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Syawaluddin. Silakan, mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya baik via chatting ya ataupun via langsung bertanya. Baik, ada pertanyaan pertama kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Din Prestasi. Adakah negara ideal di dunia ini yang bisa menjaga akidah umat dan menjaga agama? Ustadz Din? Ya, Dengar, Ustadz? Iya, saya dengar. Oke, baik. Saya ulang, Ustaz. Ya. Oke, saya ulang pertanyaannya. Adakah negara ideal di dunia yang bisa menjaga akidah umat dan menjaga agama? Tafadhol kepada Al-Mukarram. Baik, secara umum, saya jawab langsung. Secara umum tidak ada negara yang ideal sampai saat ini yang bisa
mengcover yang bisa merepresentatifkan akidah kita terjaga dengan baik, karena logikanya seperti itu. Ketika syariat Islam tidak diterapkan secara kafah, maka akan menjadi fitnah. Betul, memang ketika kita menerapkan sunnahnya Rasulullah SAW, syariat itu sendiri solusi bagi kita. Akan tetapi kalau berbicara dalam skala global, berbicara dalam skala tataran manusia secara sosial dalam kebersamaan, dalam sebuah kapasitas bernegara, berbudaya, maka susah kita ingin mencari sebuah bentuk negara yang representatif menerapkan syariat Islam dan mampu menjaga akidah kita dengan baik. Memang secara umum sifatnya ada beberapa negara yang kalau kita perhatikan terlihat memang cukup dapat membantu, akan tetapi sangat susah. Di antaranya misalnya pernah ditayangkan di beberapa media televisi, di antaranya waktu itu saya pernah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pernah melihat tayangan reporter yang langsung meliput negara Libya di antaranya. Negaranya Muammar Gaddafi, Allah yarham, Allahumma firlah. Di sana kondisi masyarakatnya secara umum saja, tidak spesifik pada masing-masing semua hal yang ada di sana, itu secara akidah cukup terjaga. Karena apa? Satu, karena negara sangat mengapresiasi sekali para penghafal Al-Quran. Mereka diberikan tunjangan lebih, seminim apapun jenjang pendidikan mereka, tetapi negara memberikan sebuah apresiasi kepada mereka, perlindungan, bahkan kecukupan yang baik akan kehidupan mereka. Kemudian yang kedua, untuk standar ibu kota saja, waktu itu dari pengakuan beberapa masyayikh yang menjadi juri lomba tahfidz musabaqah tahfidz Al-Quran Al-Alami internasional, yang waktu itu kebetulan diundang adalah syekh dari Saudi, beberapa syekh dari Saudi. Mereka mengatakan, subhanallah, kali ini saya mendapatkan kondisi negara yang dimana untuk standar asimahnya saja, ibu kotanya saja, itu para akhwatnya, para wanitanya itu tidak keluar berjalan keliaran tanpa mahram mereka. Sampai seperti itu. Kemudian sampai ada salah satu kota, bukan di ibu kotanya, itu diliput langsung oleh Trans 7 pada waktu itu, di mana sampai jalan untuk ikhwan dengan akhwat itu dipisah gangnya. Sampai akhirnya mereka ketemu nanti di salah satu titik tertentu, tempat umum. Itu sampai seperti itu. Jadi subhanallah, secara umum akidah artinya kita cukup terjaga, karena secara pemahaman juga di Libya kita tahu pada waktu itu Syiah tidak bisa berkembang, pemahaman yang sesat juga tidak bisa. Akan tetapi ada tetap sisi kelemahannya, aibnya juga tidak bisa kita pungkiri bersama, dan kita ketahui dari sisi penerapan bernegara, kemudian sistem yang diberlakukan di sana itu juga memiliki fitnah tersendiri. Tapi secara umum seperti itu. Sementara Saudi sendiri pun ya demikian, banyak sekali fitnah yang kita dapatkan, meskipun secara umum barangkali terlihat cukup agamis suasananya. Akhirnya dari sisi pendidikan, kemudian ketenangan, tumakninah keimanan itu cukup khusyuk kita untuk melaksanakan ibadah. Karena secara akidah kita cukup terjaga karena berita-berita yang menstimulus kriminalitas itu diminimalisir oleh negara sehingga tidak menjadi pemicu mata rantai keburukan atau mafsadah lainnya yang ada di sana. Ya seperti itu kondisi yang bisa kita lihat secara umum yang mampu sekedar saya jawab pada kesempatan kali ini. Akan tetapi kesimpulannya tidak ada sebenarnya pada prinsipnya satupun negara sampai saat ini yang mampu memberikan cover menjaga akidah kita. Mudah-mudahan lewat kajian-kajian kesadaran kita seperti ini dan bisa membuahkan hasil lahirnya sebuah
tatanan kehidupan Islam dengan sebuah kekuasaan yang mampu menjaga kita semuanya. Barangkali itu saja. Baik. Jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Mukarram Al-Ustadz bin Prestasi. Jadi buat penanya tadi ya, intinya bahwa negara yang ideal ya, yang bisa menjaga akidah umat ya, yang bisa benar-benar menerapkan Islam secara kafah, itu memang masih belum ada sampai saat ini. Yang ada adalah negeri-negeri Muslim yang menerapkan Islam masih dalam kondisi yang parsial. Karena memang kalau kita lihat rata-rata misalnya dari sisi perekonomian yang ribawi itu memang masih hampir di seluruh negeri-negeri Muslim itu masih menggunakan itu. Ya, ataupun misalnya minuman-minuman keras ya, itu masih dijual bebas ya, masih bisa dijumpai dan seterusnya. Jadi memang untuk itulah tadi dikatakan oleh Al-Mukarram bahwa kita masih wajib untuk terus berupaya ya, berupaya mengedukasi masyarakat, mengajak masyarakat untuk menerapkan Islam secara kafah dalam kehidupan. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para peserta diskusi kajian online peradaban Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah Al-Mukarram ya, Al-Ustadz Jawa Sokan baru saja bisa hadir dalam kesempatan kali ini ya. Mungkin kami persilakan kepada kita pada kesempatan kali ini mungkin bisa memberikan tausiah kepada kami ya, mungkin sekitar 5 sampai 7 menit mungkin kepada Al-Mukarram untuk memberikan tausiahnya. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Jawa Sokan, falyatafadhal mazkurah. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Afwan, Ustadz Afwan, suaranya tidak terdengar Ustadz. Para sahabatnya, keluarga, apa yang telah diberikan kepada kami tentang menyangkut masalah peradaban, bahwa Islam itu adalah sistem nilai yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nilai-nilai itu diajarkan mulai dari datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak datang sampai pergi. Beliau menanamkan pondasi yang sangat kuat agar umat Islam menjadikan itu sebagai pegangan hidupnya, sehingga dia tidak terjebak dalam hal-hal yang dapat menyebabkan ruginya kehidupan dunianya dan akhiratnya. Sebab itu pada pagi hari ini yang kami diberikan adalah persatuan umat Islam hanya bisa dengan syariat yang kafah. Syariat yang kafah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
kami sudah menyampaikan awal bahwa Islam itu adalah sistem nilai. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, paling pertama yang beliau menjadikan sebagai Madinah itu adalah sebagai civil society. Madinatul Munawwarah, tempat yang akan menjadi kerinduan bagi umat Muhammad SAW, yang salah satunya adalah dibangunnya kehidupan yang harmonis. Yang kita kenal beliau, perintah hariannya yang kita kenal, yang sering disampaikan oleh para da'i mubalik. Yang pertama adalah ufsus salam, itu yang pertama. Yang kedua adalah wa'atimut ta'am. Yang ketiga adalah wasilul arham. Yang keempat adalah kummil lail kummil lail wan nas na'im tadkhulul jannata bisalam. Konsep yang pertama ditanamkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadikan Madinah sebagai sebuah kota yang senantiasa diidam-idamkan sampai saat ini bagi penduduknya. Tidak bisa persatuan itu datang dengan sendirinya, tapi diupayakan dengan sungguh-sungguh. Kita melihat pada saat ini begitu banyak kepentingan yang terjadi pada kehidupan umat Islam itu, sehingga firqah itu terjadi di antara kita. Kadang kelompok membanggakan kelompoknya, kadang suku membanggakan sukunya, padahal orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena orang mukmin itu bersaudara, maka dia harus menjaga ukhuwah di antara mereka satu. Sehingga tidak bisa ukhuwah itu terjamin. Tidak bisa ukhuwah terjamin tanpa seseorang mukmin itu mengenal Islam itu secara kafah. Karena Islam itu telah menjadi satu syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang di dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma ja'alnaka 'ala siriyatin minal amri fattabi'uhu wa la tattabi'ul hawa'ul ladzina la ya'lamun. Sungguh kami tetapkan kamu berada di atas sebuah syariat, namanya syariat Islam. Maka ikuti syariat itu, jalan itu. Jangan kamu mengikuti hawa orang-orang yang tidak paham. Maka masyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah yang paling berat untuk kita adalah bagaimana menjadikan orang-orang muslim, orang Islam yang sudah Islam ini menjadi orang mukmin yang kafah. Ini salah satu tantangan dakwah kita. Bagi para mubalik, para umat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk bagaimana menjadikan umat Islam ini menjadi umat yang kafah. Kita terus bercerai-berai. Dan itu program-program yang ditawarkan dari barat. Program-program liberal, kapitalis, sosialis, itu program yang porak-perandakan apa yang kita anut sekarang di ini. Ketika Uni Soviet itu berkuasa, bersaing dengan Amerika Serikat kurang lebih 4 dasawarsa, 40 tahun. Setelah itu hancur lebur tahun 1991 di bawah pimpinan Gorbachev. Pada saat itu George Bush pada saat memberikan ceramahnya, beliau menyatakan, pidatonya, beliau menyatakan salah satunya adalah bahwa sesungguhnya sosialisme itu telah hancur di barat. Dan salah satu tantangan berat untuk liberal adalah yang disebut dengan khilafah. Umat Islam banyak tidak memahami khilafah. Umat Islam tidak memahami banyak apa yang disebut dengan sistem-sistem syariah. Oleh sebab itu sekarang ini umat Islam sendiri, orang Islam sendiri mempertentangkan masalah-masalah khilafah. Padahal dia tidak tahu bahwa khilafah itu adalah firman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat manusia, dan Islam yang diberikan itu sebagai tanggung jawabnya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kerjaannya kita adalah menata, menjaga, memakmurkan bumi Allah ini. Tentu menjaga, memakmurkan bumi Allah ini dengan apa? Memakmurkan, menjaganya dengan adalah Al-Quranul Karim. Tidak ada pegangan lain. Pegangan itu adalah pegangan satu-satu yang harus kita kembalikan ke situ. Karena
Datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membawa sistem nilai yang dijamin. Sistem nilai itu apabila seorang hamba Allah mengikuti dengan baik, maka dia akan terjamin kehidupan dunianya dan akhiratnya. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bagaimana caranya agar kita bisa dapat mengembalikan orang-orang muslim yang tadi memiliki pandangan-pandangan yang salah terhadap penanaman nilai-nilai itu. Kekafahan dia sebagai seorang mukmin. Quran surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayat suci Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang Yahudi dari Bani Nazar, dan pada saat itu salah satunya Abdullah bin Salam bersama saudara-saudaranya senang dengan kebiasaan-kebiasaan mereka yang lama, seperti mereka bisa dapat melaksanakan mempercayai tentang adanya hari Sabtu. Mereka juga tidak makan daging unta. Begitupun mereka pingin. Ya Muhammad, bukankah Taurat itu juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka berikan kami untuk membacanya pada saat-saat kami melaksanakan sholat. Maka ayat ini sebagai batasan kepada mereka ketika turunnya ayat suci Al-Quranul Karim ini. Maka At-Tabari bahwa sesungguhnya ini adalah satu bentuk yang menegaskan bahwa Islam itu kafah. Islam itu satu kesatuan yang terdiri dari politik, sosial, budaya, ekonomi itu. Maka tidak pada saat-saat kita seperti ini, pasca corona ini, kita seharusnya harus membimbing saudara-saudara kita untuk memahami Islam ini secara kafah melalui dinul Islam. Ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah kepada umatnya melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menurut Ibnu Katsir bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya agar bagaimana serta membenarkan Rasulnya untuk mengambil seluruh ajaran Islam dan syariat Islam, melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan segala larangannya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kerjaan kita tentu berat ke depan. Yang paling pertama adalah kita bagaimana melihat perbedaan-perbedaan yang timbul. Sejak dari dulu biasanya masalah yang timbul dalam kehidupan kita adalah ikhtilaf. Memahami tentang agama ini tentu sudah lama yang terjadi pada negeri kita. Orang sudah hampir masuk ke bulan, kita tiap hari ini umat Islam ini dengan berbagai kelompok, dengan berbagai faham ini hanya berkutat pada kebenarannya masing-masing. Tentu kalau kita kembali kepada Al-Quranul Karim, insya Allah kita akan. Untuk itu maka hal yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, kita harus mengenal ta'aruf. Ta'aruf. Untuk bisa kembali menjadi Islam yang kafah, kita harus mengenal keberadaan saudara-saudara kita masing-masing. Melakukan ta'aruf kepada mereka. Dan tentu setelah kita ta'aruf, kita bisa dapat melihat yang sudah benar, itu tetap kita menjaganya, yang kita berusaha untuk mengecilkan. Yang sudah benar jangan disalahkan. Yang sudah salah, yang salah mari kita perlahan-lahan, karena tentu kita memerlukan waktu yang panjang untuk meluruskannya. Yang kedua adalah kita harus tafahum atau memahami mereka, memahami keberadaan mereka masing-masing. Tentu di Indonesia, negeri kita ini banyak adat, banyak budaya, banyak latar belakang yang tentu masing-masing. Kita berdakwah tentu di sini yang paling pertama adalah tentu dengan hati. Karena apabila kita berdakwah itu dengan kekerasan, dengan hal-hal yang tidak dapat diterima, tentu mereka tidak akan menerima kita. Dan persatuan pun kita tidak akan terjaga. Kemudian kita lakukan tahun saling menolong, yang paling penting ini. Setelah selesai pasca ini kita dianjurkan untuk saling menolong. Yang kita khawatirkan adalah nanti masalah ekonomi yang berakibat pada masalah akidah. Tentunya ini apabila
Ekonomi umat kita pada saat ini terganggu, maka bisa terbawa kepada akidah. Orang yang tidak makan, orang yang hidupnya susah, itu dapat menggerogoti keimanan dia. Kadal fakru ayyakunal kufar. Ini aja mendapatkan suatu kewajiban kita untuk kita mendatangi dia, memberikan pertolongan. Pertolongan kalau kita tidak memiliki harta, maka ya pertolongan adalah kita menyampaikan dalam bentuk lisan agar tetap terjaga nur iman itu di dalam hatinya. Kemudian berikut yang harus kita perhatikan adalah ya takaful, yaitu kita ini harus merasa penanggungan. Kalau apabila sudah kekurangan, merasakan kesakitan, merasakan penderitaan, orang mukmin itu merasakannya. Bagaimana kita akan menjadi kuat? Kita tidak membangun dari pondasi pada dasar memahami Islam ini secara kafah, Islam ini secara utuh, bahwa mereka adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini menjadi pedoman surat Al-Hujurat itu, orang muslim itu. Ketika dia melihat orang muslim lain, maka melalui rasa hormat di dalam dirinya terhadap saudaranya. Merasa hormat di dalam dirinya. Sehingga dengan demikian itu tertimbul rasa apa yang disebut dengan kasih sayang. Ukhuwah itu terbentuk adanya. Inilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasa menanggung apa yang diderita oleh saudara-saudara kita setelah pasca ini. Jadi sekarang kita menyiapkan diri. Kalau kita punya harta, berikan harta. Kita punya pikiran, berikan jalan pikiran kita. Kalau kita punya ilmu, berikan ilmu kita. Ini yang penting untuk kita perhatikan kita ke depan. Untuk bisa dapat. Ketika kita melihat bahwa corona yang terjadi pada saat ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan umat manusia di seluruh dunia. Ketika orang melihat sistem liberal yang selama ini dijalankan, maka salah satu yang akan muncul untuk bisa dapat dipahami adalah sistem kesatuan Islam ini. Salah satunya harus kita ambil. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah ikhtisar atau mendahulukan orang lain. Mendahulukan orang lain. Dianjurkan kalau memang melihat orang lain itu memiliki suatu permasalahan, kita cepat mengambil tanggung jawab itu. Sekarang ini kita lihat bahwa kelompok-kelompok kita di dalam bentuk gerakan-gerakan bagaimana caranya untuk menanggulangi penderitaan yang dihadapi oleh umat kita di negeri ini. Salah satu contohnya. Karena itu apa? Terdorong dengan dia merasa bahwa umat ini menjadi kafah, menjadi satu. Dia memahami Islam secara benar, menghujah dalam hatinya, merasa mulia, merasa bahagia menjadi orang Islam. Dimanapun dia menunjukkan dirinya, isyhad bi anna musliman. Aku ini orang muslim. Dan orang muslim itu salah satunya qalbun yani yasuddu ba'duhum ba'd. Jadi inilah saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari melalui media ini kita saling mengingatkan di antara kita bahwa tidak bisa kita kembali kepada keadaan-keadaan seperti dulu. Lebih kurang 700 tahun dunia Islam menguasai Islam menguasai dunia 700 tahun. Hanya bisa dibangun dengan satu adalah menjadikan Al-Quranul Karim sebagai landasan hukum dalam segi hidup geraknya dia. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyampaian kami pada kesempatan ini. Kami berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, menjaga saudara-saudara kita, saudara-saudaraku yang dari Singaraja, Ustadz Khairuddin Usman, Ustadz Ahmad, yang bisa dapat kita bertemu walaupun lewat media. Tapi insya Allah pada saat nanti kita berharap kepada Allah bisa dapat menyatukan. Tidak hanya lewat fisik kita melalui layar ini, tapi juga bisa menjatuhkan hati pada saat kita bertemu di suatu tempat yang kita akan rencanakan. Tidak, mari kita satukan pemikiran kita bahwa tidak ada yang bisa dapat merubah dunia ini, hanya satu dengan tatanan sistem Islam. Peradaban yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memahami Islam ini secara kafah. Ini aja mungkin dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairul jazakumullah ahsanal jazaa kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Jawas Sokan yang sudah memberikan tausiahnya. Subhanallah, Masya Allah,
beliau menegaskan kepada kita bahwa tantangan ya kapitalisme setelah runtuhnya komunis itu adalah tegaknya kembali khilafah. Ya. Dan solusi agar umat itu pada Al-Quran dan Sunnah. Baik, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Sudah ada pertanyaan yang masuk kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Syawaludin. Bagaimana sikap kami sebagai umat Islam di Indonesia atas saudara-saudara kami di belahan bumi lain yang tertindas? Apa yang secepatnya bisa kami lakukan? Tafadhol, Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Syawaludin. Fadal, Ustadz. Ya, syukron atas pertanyaan dari Bapak atau Ibu yang menyampaikan kepada kami. Jadi pertanyaannya kurang lebih gini tadi ya. Bagaimana sikap kami atas penderitaan kaum muslimin di belahan dunia yang lain gitu saja ya. Ya, dan apa yang secepatnya bisa kita lakukan? Ya. Ya mungkin kalau salah mohon diluruskan nanti. Permasalahan kaum muslimin di dalam negeri juga sangat banyak sekali. Belum lagi ditambah dengan negeri-negeri dan umat Islam yang ada di luar negeri. Jadi begitu banyak nih tugas kita ya sebagai kaum muslim untuk ikut serta ya, mencarikan solusi ya. Ya, jadi yang pertama bisa dilakukan secara individu maupun lembaga. Kalau secara individu ya kita banyak mendapatkan uluran dibutuhkan lah, kita diminta untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Ya kalau kita memiliki kemampuan, kita memiliki benda harta, bisa kita kirimkan ya untuk meringankan saudara kita yang ada di Palestina, di Suriah misalnya, termasuk juga di Rohingya. Melalui individu maupun melalui sebuah jamaah lembaga. Nah, tapi itu semua sekiranya belum mampu cukup ya untuk memberikan bantuan. Karena penderitaan kaum muslim di dunia ini banyak, tidak hanya satu tempat, dan mereka juga tidak hanya membutuhkan bantuan materi, makan. Sejatinya mereka menderita diakibatkan oleh ya, keamanan di negaranya. Keamanan kaum muslim sedang tergadaikan, dikuasai oleh Zionis, oleh kapitalis, oleh tentara-tentara kafir. Inilah yang seharusnya harus segera diupayakan sebagai pergerakan kaum muslim secara berjamaah, mengarahkan kepada sebuah ya gerakan untuk ya secara politik ya, gerakan untuk mengembalikan kehidupan Islam yang kafah itu ya, dengan memiliki sebuah induk yang namanya kekhilafahan tadi itu. Dengan adanya kekhilafahan, dengan adanya wadah, kaum muslimin memiliki institusi, memiliki tentara, dan memiliki sumber daya alam yang mampu kita kuasai, kita salurkan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk bantuan-bantuan ke negeri saudara kita yang tertindas. Insya Allah persoalan akan terselesaikan sampai ke akar-akarnya. Nah, itu kalau itu dilakukan secara institusi, dan itu adalah hal yang insya Allah paling terbaik, dan ini merupakan sebuah langkah-langkah yang harus tersusun rapi
agar sampai ke arah ke sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ustadz Jafar. Mungkin bisa ditambahi oleh Ustadz yang lain. Baik, jazakumullahu ahsanal jaza kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Kamaluddin. Mungkin kepada penanya ringkasnya saya sarikan dari apa yang tadi disampaikan oleh Al-Mukarram, bahwa bagi umat Islam yang khususnya saat ini ada di Indonesia, paling tidak mungkin ada 3 hal yang bisa dilakukan. Ya, yang pertama jelas kita mendoakan saudara-saudara kita di belahan bumi lain yang saat ini mungkin sedang terzalimi. Kemudian yang kedua, menggalang bantuan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga, menyadarkan kepada umat akan pentingnya institusi pemersatu umat yang tidak hanya sekedar menyatukan umat Islam, tapi juga melindungi umat Islam, memberikan jaminan keamanan kepada umat Islam dari siapapun ya yang berniat untuk menyakiti ya, ataupun merusak ya persatuan umat. Dan itu hanya bisa ketika khilafah ini kembali ditegakkan di tengah-tengah umat. Oleh karena itu, gerakan penyadaran tentang pentingnya khilafah ini juga menjadi salah satu agenda yang harus dimasukkan sebagai agenda penting bagi umat Islam yang ada di Indonesia. Sementara buat umat Islam yang ada di tempat di mana terjadi penindasan ataupun terjadi kezaliman ataupun terjadi perang, maka kewajiban bagi mereka adalah untuk mempertahankan harta, kemudian kehormatan mereka, agama mereka, ya, sehingga mereka dibenarkan pada saat itu melaksanakan jihad fisabilillah ya dalam rangka mempertahankan diri dari gempuran ya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu kepada penanya yang tadi sudah bertanya. Kemudian yang berikutnya kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Din Prestasi, ada pertanyaan Ustadz. Ini jika berbicara tentang permasalahan, banyak umat yang sudah paham tentang permasalahannya dan paham Islam itu bagaimana. Tapi permasalahan yang ada di lapangan saat ini, masyarakat sering bertanya tentang solusi praktis. Nah, ini Ustaz. Bagaimana solusi praktis dari setiap masalah? Padahal solusi tidak bisa praktis karena kerusakan sudah sistematis. Wah, ini semua ini. Bagaimana Ustadz menanggapi fenomena ini? Ya. Tafadhol, Ustaz. Solusi praktis ya? Ya, betul Ustaz. Pakai S Ustaz, praktis. Padahal Ustaz, padahal. Iya, pertanyaannya PR untuk kita semua sebenarnya. Bukan hanya jawaban dari saya saja, tapi untuk sebatas yang bisa saya jawab, paling tidak seperti tadi yang sudah dijawab juga oleh Ustadz kita, Ustadz Ahmad Syawuluddin tadi. Jadi solusi praktis kalau kita melihat agenda umat Islam, ya paling tidak solusi praktis itu adalah target-target jangka pendek. Dengan tujuan adalah endingnya nanti jangka panjang kita bersama, yaitu sebuah visi misi kita bersama, sebuah impian bersama kita. Nah, target-target praktis ini paling tidak sifatnya dia preventif saja untuk sementara waktu, supaya tidak terjadi mafsadah yang lebih besar. Itu saja secara kaidah yang paling sederhana yang bisa kita lakukan seperti itu. Target-target jangka pendek seperti tadi misalnya untuk kasus yang sedang menimpa kita, karena umat Islam sekarang sedang ibaratkan dia tenggelam tapi nggak sadar kalau dia tenggelam. Ibarat dia sedang ditidurkan tetapi nggak sadar kalau posisinya sedang tertidur. Nah, ini butuh program-program juga untuk menyadarkan kita. Jadi umat Islam di mana pada prinsipnya sudah terbakar dirinya serta rumah-rumahnya mereka, tapi belum juga sadar kalau mereka dalam posisi yang sudah sangat terpuruk sekali. Nah, target jangka pendek itu bagi kita yang posisinya masih di negeri muslim di zona yang nyaman, kita membantu pada saudara-saudara kita dalam kesulitan seperti tadi, dari itu baik itu dengan sifatnya doa, materi ataupun materi yang kita lakukan. Dan juga ada mungkin kita butuh yang sifatnya juga tadi nilai-nilai yang tindakan-tindakan yang sifatnya preventif supaya mencegah sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Dan juga di samping yang terpenting sekali adalah bagaimana kita menyadarkan mereka supaya mereka terbangun. Itu adalah bagaimana kita melakukan
aksi dakwah yang berkesinambungan dan terus-menerus, dan dakwah pada prinsipnya adalah kaderisasi juga, karena tidak mungkin kita akan berjalan pada posisi yang sama ketika waktu dan tempat kita terbatas. Maka kita butuh kader-kader yang akan melanjutkan perjuangan panjang kita dan akan semakin kita kembangkan, dan ini tentu saja akan lebih mudah ketika kita lakukan secara bersama-sama. Ini praktisnya demikian, karena posisinya minkum ummah yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu sunnahnya dakwah secara berjamaah. Jadi kita harus takwin al-ummah, membentuk, mendesain sebuah kelompok jamaah dakwah yang dimana ya memang dia adalah lokomotif perubahan, yaitu yad'una ilal khair. Jadi menjadi agen kebaikan sehingga terjadi perubahan umat. Dan nanti kalau sudah settingannya sudah seperti ini, insya Allah ulaika humul muflihun. Jadi nilai keberhasilannya, efektivitas daripada hasilnya itu akan lebih dirasakan. Muflih di sini artinya proses sebuah pengorbanan, sebuah proses yang bukan instan, tetapi dari sebuah proses yang harus dilalui. Jadi makanya dari kata-kata muflih, dari kata-kata fallah adalah orang-orang yang mengupayakan kebaikan. Itu fallah itu petani, adalah orang-orang yang mengupayakan kebaikan melalui hasil panen mereka. Dan tentu saja dengan proses yang panjang. Dan ini program kita yang harus kita perhatikan bersama, dan terus kita saling bersinergi, saling menyatukan, saling merajut menyatukan visi misi bersama supaya tidak meleset target kita. Dan juga dengan harapan supaya kita juga bisa saling rapi membagi kaplingan dakwah masing-masing, karena fitnah masyarakat kita sudah sangat rumit sekali, sangat menjangkau semua bagian kehidupan, rusak semuanya, meskipun pada prinsipnya kembali kepada prinsip akidah kita. Tapi itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan untuk solusi praktisnya. Tapi bagaimanapun juga, ya itu yang memang yang mengakar sekali pada saat ini. Karena dari pemahaman yang rusak saja itu akan melahirkan tindakan yang rusak. Makanya kesadaran pemahaman itu yang harus dibangun supaya bisa mengkoreksi perilaku perbuatan mereka sendiri. Harapan demikian. Alafuminkum atas keterbatasan jawabannya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira al-mukarram al-ustadz investasi. Ada satu yang saya catat di sini bahwa solusi praktis ini memang hanya menyelesaikan permasalahan-permasalahan secara jangka pendek saja. Ya, ini tetap harus dilakukan sebagaimana tadi al-mukarram al-ustadz Jawasokan mengatakan perlu ada ta'awun, perlu ada takaful, ya. Kita perlu saling tolong, kita perlu merasa senasib sepenanggungan. Ya, ini dalam konteks bersegera untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan kemampuan yang bisa kita lakukan saat ini juga. Ya, sambil ya solusi jangka panjang tadi tetap harus dilakukan, yaitu memahamkan umat akan pentingnya menjalankan Al-Quran secara kafah ya dalam kehidupan kita. Dan satu catatan dari Al-Mukarram tadi Al-Ustadz Din Prestasi bahwa dalam menghadapi atau menyelesaikan permasalahan umat ini kita memang harus berjamaah, harus saling bantu, berbagi tugas ya menghadapi permasalahan umat yang saat ini sedang kompleks. Baik, mungkin untuk pertanyaan yang terakhir sekali ya. Bagaimana mengharmonisasi gerakan ormas-ormas Islam yang begitu banyak menuju satu tujuan yang sama agar tidak ada yang merasa paling benar dari yang lain. Nah, yang itu justru menghambat persatuan umat menuju kebangkitan Islam. Saya rasa ini sangat tepat untuk Al-Mukarram Al-Ustadz Jawasokan. Saya tafadhol Ustadz. Unmute, Ustaz. Suaranya Ustaz, mungkin bisa di-unmute Ustaz, suaranya Ustaz. Lupa. Ya, alhamdulillah pertanyaan ini menyangkut masalah bagaimana menyatukan
organisasi-organisasi parpol Islam yang selama ini kecuali kelihatannya berjalan sendiri-sendiri. Tentu tadi kami sudah menyatakan bahwa sistem demokrasi yang dibangun di negeri ini dan sistem politik yang telah lama kita lihat bahwa sistem itu dapat membuat organisasi masing-masing keinginannya dia untuk mencapai tujuan. Sehingga sampai saat ini seolah-olah kita lihat bahwa satu organisasi Islam itu kadang tidak juga berpihak kepada kepentingan Islam karena dia lebih banyak berpihak pada kepentingan organisasinya. Nah, ini menjadi salah satu permasalahan yang menjadi pemikiran bagi Majelis Ulama Indonesia bagaimana caranya agar bisa ini disatukan. Tentu ini ke depan ada usaha bahwa ketika organisasi Islam atau parpol-parpol Islam itu ingin untuk mengambil peran politik di negeri ini, maka yang tidak boleh dilupakan adalah di situ mengatasnamakan Islam. Maka karena mengatasnamakan Islam, maka tentu visi dan misi organisasi itu tetap melekat pada organisasi itu. Dan ini sedang diusahakan ke depan. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz kita dari Singaraja bahwa itu menjadi program jangka panjang kita. Jangka panjang dan jangka pendek kita sedang kita berusaha bagaimana supaya organisasi-organisasi Islam ini betul-betul dibingkai dengan pemahaman terhadap Islam secara kafah. Selama ini kita melihat bahwa seolah-olah organisasi-organisasi Islam, parpol-parpol Islam ini dia hanya mementingkan bagaimana kepentingan duniawi ke depan. Tapi secara umum tidak semuanya belum memikirkan bagaimana kepentingan dinul Islam ini. Dan ini tentu kita tidak berdiam diri, tapi terus melalui upaya. Tadi disampaikan dakwah. Dakwah, kita ambil peranan masing-masing untuk melakukan pendekatan. Kami juga sering melakukan pendekatan terhadap saudara-saudara kita yang bergerak di bidang ini. Dan dengan harapan bahwa pada suatu saat nanti kita memiliki visi, memiliki konsep yang sama tentang keberadaan kita sebagai organisasi Islam di negeri ini. Nah, itu aja mungkin. Jadi kita untuk menyatukan ini kita mencari jalan. Cari jalan. Karena selama ini memang dengan sistem politik kita di negeri ini masih sangat kental untuk mempengaruhi pola pikir mereka. Bagaimana membangun organisasi itu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, ini yang masih kita sedang berpikir. Tapi jangan sampai kita tidak memiliki niat atau rencana sama sekali untuk menyatukan mereka dalam satu langkah napas namanya dapat dinul Islam. Ini aja mungkin Ustadz, jadi saya ya. Baik, jazakumullah Al-Mukarram Al-Ustadz Jawa Sokan. Saya pikir ini quote for today. Ini pernyataan yang patut kita catat dari beliau bahwa demokrasi membuat umat Islam berjuang masing-masing berdasarkan kepentingannya, bukan berdasarkan kepentingan Islam. Masya Allah. Jadi mafhum mukhalafahnya jika ingin memperjuangkan kepentingan Islam, satu-satunya cara adalah dengan menerapkan kembali Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita, baik itu secara individu, berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara. Alhamdulillahirrabbilalamin, para peserta diskusi kajian online peradaban Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin sebagai kesimpulan pada diskusi kita pagi hingga siang hari ini adalah bahwa yang pertama, kondisi umat Islam saat ini memang dalam kondisi yang sedang sakit, ya, bahkan terpuruk, berada dalam titik nadir. Dan penyebab keterpurukan itu adalah karena umat Islam meninggalkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman, sebagai aturan yang mengatur seluruh sistem kehidupan kita. Oleh karena itu, satu-satunya solusi jika kita ingin kembali agar umat ini berada dalam koridor yang tepat, kita ingin agar umat ini kembali mulia, kita ingin agar bangsa ini kembali menjadi terhormat adalah dengan kembali menjadikan Islam, kembali menjadikan Al-Quran dan Sunnah, aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga untuk menjawab pertanyaan terbesar pada diskusi kita kali ini, mau kemana umat Islam? Maka jawabannya adalah umat Islam saat ini sedang bergerak
menuju kemuliaan Islam, yaitu umat Islam saat ini sedang berusaha berjuang untuk menerapkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita, baik secara individu, keluarga, bermasyarakat, atau bernegara. Karena hanya dengan Islamlah umat ini bisa mulia, bisa sejahtera, bisa bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Demikian mungkin para peserta diskusi kajian online peradaban Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebelum kita tutup acara ini, kita masuk kepada acara yang berikutnya adalah doa yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Margo. Kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah Al-Fakir pada siang hari ini menyampaikan doa untuk menundukkan apa yang kemudian menjadi hajat daripada kita semuanya agar senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا أسألك سلامة في الدين وآفية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا ملك الملك يا ملك الملك يا ملك الملك. اللهم اجعل دولة إسلاميا كريمة التي تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر والطغيان وأهله. اللهم اجعل بلاد المسلمين خلافة راشدة على منهج نبيك التي تجري فيها أحكامك وسنة رسولك. اللهم ارحمنا بالتوفيق والهداية. اللهم ارحمنا بإقامة الخلافة. اللهم ارحمنا بتطبيق الشريعة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kira tadi karena hujan Ustaz, jadi tidak lupa bawa mantel kayaknya. Tiduran nih baru bangun langsung cepat ambil baju ya Allah. Para diskusi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selesai di akhir. Kan bisa jalan, alhamdulillah insyaallah. Kami mengucapkan Kita lanjutkan. Waalaikumsalam. Insyaallah semuanya diberikan oleh Allah kesehatan ya. Insyaallah. Insyaallah nanti Ustaz Din siap nanti berikan alhamdulillah. Ya insyaallah. Apa yang disampaikan. Saya tadi kurang dengar ya karena cepat lari. Benar-benar bisa menjadi bekal bagi kita, bisa menambah keyakinan kita bahwa Islam adalah solusi terbaik. Baik Ustaz, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pada kajian yang akan senantiasa membahas topik-topik terkini yang ada di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih ya kepada para peserta yang sudah hadir. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan, memberkahi majelis ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hati kita untuk bisa menerima Islam dan menjalankan Islam dalam kehidupan kita. Demikian, mohon maaf jika dalam penyampaian ataupun mengawal acara ini ada kesalahan dari Al-Fakir. Untuk itu, mari kita tutup kajian ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.